warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab yang sama, yaitu di kalor, part 3, yaitu tentang membahas perpindahan kalor. Tapi sebelum masuk ke perpindahan kalor, ada beberapa hal yang Ibu bahas sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara mempercepat penguapan. Ketika kita sudah mencapai kalor uap, ya titik uap, nah cara mempercepatnya ada caranya. Penguapan dapat dipercepat dengan cara pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya kalau kita menjemur pakaian. Lalu memperluas permukaan zat cair nih. Kamu kalau minum kopi, kalau langsung diseruput sama disimpan dulu di piring, di cawan, ternyata ada maksudnya ada caranya. Itu untuk mempercepat penguapan, jadi cepat dingin ya. Lalu pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan. Lalu mengalirkan udara ditiup ya. Sebenarnya nggak ditiup juga nggak apa-apa. Bisa dikipas-kipasin. Mendidih. Satu zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Nah, ini ya. Ketika air berubah menjadi udara atau berubah menjadi gas, nah ketika mendidih ada gelembung-gelembungnya. Lanjut, ada asas Black, yaitu kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang lepas. Namanya Q lepas sama dengan Q terima. Perpindahan kalor ada 3. Udah dibahas zaman SD sih sebenarnya. Ibu bahas dulu sedikit. Ada konduksi, konveksi, dan ada radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat-zat tersebut. Biasanya ini terjadi pada zat padat ya. Contohnya memanaskan logam. Kamu lagi manasin logam, ujung di sini, ujung tangan kamu pasti akan kerasa panas. Nah, ini namanya konduksi. Penghantar kalor yang baik disebutnya dengan konduktor. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, aluminium, dan jenis-jenis logam ya. Ada kalor yang buruk, namanya isolator. Ada kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Bukan logam ya, nih. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Jadi ada partikel-partikel zat yang berpindah. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Biasanya terjadinya pada zat cair dan gas. Lihat, ini kamu lagi manasin air, lalu kamu ada pemanasan, terjadi nih perpindahan partikel. Nih partikel di dalam satu zat cairnya berpindah. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perpindahan kalor. Nih, partikel zatnya ikut berpindah. Nah, ada lagi yang namanya angin darat dengan angin laut. Ada angin laut ya, dari laut ke daratan. Di lautnya itu ada tekanan tinggi. Di daratan tekanan udaranya rendah. Berarti hukumnya adalah dari tekanan tinggi menuju tekanan udara rendah. Ini terjadinya pada siang hari. Jadi daratannya menjadi lebih cepat dingin. Lalu ada angin darat, yaitu pada malam hari ya terjadinya dari darat ke laut. Di daratnya tekanannya tinggi, di laut tekanan udaranya rendah. Makanya banyak nelayan mencari ikannya pada malam hari karena dia memanfaatkan angin darat ya. Adanya angin darat jadi membantu. Ada lagi sistem pendingin mobil. Ada pembuatan cerobong asap. Ini gambarnya ya. Ini masih menggunakan sistem konveksi juga. Ada lemari es. Nah, lalu yang ketiga ada radiasi atau pemindahan kalor tanpa zat perantara atau medianya ya. Contohnya kalau kita lagi berjemur di pantai atau kita lagi di depan kompor, di depan api unggun. Di sini dituliskan contoh sinar matahari sampai ke bumi. Itu yang disebut radiasi. Dari matahari sampai ke bumi itu kan ada luar angkasa ya. Di sana tidak ada udara, ruang hampa udara. Makanya gravitasi pun tak ada. Tapi bisa nyampe ke kita, bisa kepanasan. Karena adanya si radiasi ini, kalornya itu berpindah tanpa adanya perantara.
Paham ya? Ada permukaan hitam adalah penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Kalau putih merupakan penyerap radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari, ini ada panci, ini tapi ada dari bahan oscillatornya, plastik, lalu ada gagangannya juga bahan plastik. Kenapa sih yang plastiknya itu adanya di sini? Ya ini untuk kalau kalian ngebuka nggak kepanasan. Ini untuk memegang kalian nggak kepanasan. Tapi ini harus dari logam konduktor agar makanannya cepat matang. Ada termos agar si panasnya tidak kemana-mana karena kita akan tutup. Ada setrika memanfaatkan panas juga ya. Oke, kalau ada yang kurang paham bisa diulangi lagi atau bisa tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih. Materi bab kalornya sudah beres. Jika masih kurang paham, kalian ulangi di part yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.